direkod ya. Izin nanti ini jadi percakapannya direkod, nanti akan ditayangkan ulang di YouTube di channelnya Setara Borneo. Oke, Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko yang akan memandu untuk sesi kali ini sebagai host. Dan kita akan mengikuti sesi webinar yang akan dihadiri oleh pemateri dari Ruang Guru atas nama Mbak Siva Aulia Putri, Mbak ya. Nah, di sini materi yang akan dibawakan adalah Know Yourself to Find Your Best Potential. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung serahkan untuk sesi webinar kali ini langsung ke Mbak Putri. Silakan Mbak Putri. Oke, terima kasih ya Mas Niko. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa juga dijawab ya. Oke, selamat siang semuanya. Nah, jadi di sini mungkin saya rada berbeda nih dari pemateri sebelumnya ya, karena kan sebelumnya itu tentang teknologi, digital, atau entrepreneur ya, kayak gitu. Nah, jadi di sini saya pengen mengangkat tentang psikologi, karena ya ini saya perkenalan diri dulu ya, karena perkenalkan nama saya Siva Aulia Putri, saya adalah sarjana psikologi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dan sekarang posisi saya adalah sebagai account manager Ruang Guru Kalsel kayak gitu. Nah, itu kontak saya yang bisa dihubungi gitu. Nah, jadi untuk tema yang tadi ya, nah know yourself to find your best potential. Kenapa sih? Jadi kan sekarang karena kita sekarang lagi banyak yang work from home ya, jadi banyak yang di rumah kayak gitu. Jadi karena karena banyak banget nih yang biasa itu kebingungan, aku udah cocok belum sih di bidangku, atau kok aku sering gampang bosan ya sama pekerjaan yang aku jalanin sekarang gitu. Aku udah cocok belum sih? Nah, jadi makanya saya mau ngangkat tema ini gitu. Nah, sekarang ini buat peserta semuanya ya. Jadi saya pengen nih semuanya itu buat tanya ke dirinya sendiri dulu. Nah, yang pertama, tanyakan apa sih yang paling Anda banggakan pada diri Anda. Nah, jadi kita bisa jawab masing-masing ya. Kita pikirkan selama 1 menit dari 4 pertanyaan ini kayak gitu. Jadi kita pikirkan nih apa sih yang paling Anda banggakan di dalam diri Anda kayak gitu. Nah, apa sih entah itu ya mungkin kelebihan-kelebihannya kayak gitu kan. Terus yang kedua, apa sih hal yang membuat Anda itu lupa waktu? Nah, jadi kayak kebiasaan, hobi kayak gitu. Apa sih yang membuat Anda lupa waktu? Terus yang ketiga, apa sih kekuatan terbesar Anda? Nah, yang mungkin yang paling bisa diandalkan mungkin dari komunikasinya atau pintar desain atau sebagainya kayak gitu. Terus yang keempat, apa sih tujuan hidup Anda yang sebenarnya? Nah, jadi ini bisa kita pikirkan dulu dalam diri kita selama 1 menit kayak gitu. Karena ini buat refleksi diri aja ya sejauh ini ya kan. Ini kita hari Senin untuk mengawali hari, jadi saya pengen kita sama-sama refleksi diri dulu. Gitu. Nah, sejauh ini apa sih yang sudah kita tahu tentang diri kita sendiri? Gitu. Oke, kalau udah, nah kita bernostalgia nih. Nah, mungkin pertanyaan tadi bisa kita jawab dengan cara yang pertama, kita buka lagi nih CV kita, oh ternyata aku bisa ini ya, aku pernah juara di sini, aku pernah ikut komunitas ini, aku pernah ikut organisasi ini, aku pernah jadi ketua ini, kayak gitu. Jadi kita ingat, oh iya ya, aku hebat loh ternyata, kayak gitu. Terus yang kedua, kita ingat lagi proses perjalanan hidup kita selama ini, kayak gitu. Nah, di dalam proses itu kan pasti kita berkembang dong kayak gitu. Pasti kita menjadi lebih lebih baik lagi setiap harinya. Nah, terus apa sih gunanya kita itu tahu potensi diri kita? Nah, ya kan tadi pengen tahu tuh potensi diri apa sih emang buat apa kayak gitu kan. Yang pertama, pastinya kita akan menjadi diri kita sendiri. Jadi, walaupun diri kita itu ada kekurangan gitu kan, dan juga pastinya kita harus berfokus pada kelebihan kita kayak gitu. Jadi, yang kita tulis di CV kan pasti kelebihan ya kan. Nah, jadi kita fokusnya ke kelebihan, jangan ke kekurangannya gitu. Terus kalau kita udah tahu potensi diri,
Nah, kita itu akan menjadi spesialis. Jadi, walaupun kita banyak nih bidang yang kita minati, misalkan bidang ada yang bidang kewirausahaan sukanya, habis itu suka banyak nih gitu kan. Tapi kita harus bisa menjadi spesialis nih. Oh, aku fokus bidang itu kayak gitu. Jadi kita akan menjadi besar di bidang tersebut kayak gitu. Terus yang ketiga, itu akan membuka peluang karir kita. Jadi kalau kita udah tahu nih passion kita apa, potensi kita apa, pasti kita nanti akan menemukan karir yang cocok buat kita kayak gitu. Karena kan kita pasti akan berkembang kalau kita udah tahu potensi diri kita kayak gitu. Terus yang keempat, nah yang terakhir pasti kita akan bisa mengembangkan diri. Nah, jadi kita berawal dari diri kita sendiri dong. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih apa potensi kita tuh kelebihannya apa kayak gitu kan. Bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi di sini saya mungkin rada cepat aja ya, soalnya banyak nih kira-kira yang mau dibahas, takutnya waktunya habis kayak gitu. Kayak gimana sih caranya? Nah, caranya kalau saya simpulin ada 4 aja ya, jadi nggak usah banyak-banyak nih kan kita jangan tambah-tambahin beban ya. Jadi yang ada 4 aja nih caranya. Yang pertama apa? Yang pertama kita introspeksi diri. Yang tadi 4 pertanyaan di awal tadi kan yang udah kita pikirkan flashback diri kita yang sebelumnya. Oh, apa kekuatan terbesar kita, apa hal yang apa hal yang bikin kita lupa waktu, apa kekuatan kita dan apa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Itu. Kita introspeksi diri baru yang nostalgia tadi kita bisa tahu feedback dari orang lain. Nah, jadi kan kita nggak sendiri dong menilai diri kita, jadi kita juga butuh orang lain yang menilai diri kita sendiri, kayak gitu. Terus yang ketiga, bisa melalui tes psikologi. Untuk apa? Untuk menemukan hasilnya kita tuh kuat di bidang apa aja sih. Nah, nanti setelah ini kita bakal tes sama-sama ya. Terus yang terakhir, kita bakal tahu nih, bisa tahu tujuannya apa. Itu buat apa sih tujuannya itu? Nah, buat nanti personal branding. Branding diri kita itu apa sih? Aku tuh sebenarnya orang yang kayak gimana sih? Nah, jadi di sini saya pengen mengajak nih teman-teman semua ya, karena ini online juga kan ya. Nah, kalau biasanya kalau langsung kan bisa tuh kita tes langsung. Jadi misalkan ini nanti teman-teman kalau sama-sama pakai laptop semuanya, bisa nanti langsung sama-sama kita buka situsnya ya, kayak gitu. Jadi, tes psikologi yang ingin saya angkat di sini adalah ST30 namanya, Strengths Tipologi. Jadi 30 tipologi. Nah, jadi kenapa sih pakai ini kan banyak banget tuh alat tes psikologi yang lain ya. Nah, jadi kenapa saya ngangkat alat tes ini? Jadi yang pertama karena alat tes ini itu tercatat paling cepat dalam menemukan potensi diri. Jadi kita cuma butuh waktu kurang lebih 5 menit aja kita sudah tahu kita itu orangnya kayak gimana. Gitu. Nanti habis ini kita praktikin sama-sama ya. Terus yang kedua, merupakan gambaran potensi dan minat terhadap peran. Nah, jadi kan banyak banget tuh yang cuman abu-abu aja. Nah, jadi di sini udah insya Allah itu benar-benar gambaran kompetensi uh, kompetensi teman-teman masing-masing kayak gitu. Terus yang ketiga, kan ada 30 tipologi manusia yang terkait. Jadi ada kekuatannya yang produktif. Jadi nanti 30 itu ada yang dominan, ada yang nggak dominan kayak gitu. Jadi kita tahu nih, ternyata aku emang nggak cocok ya di bidang itu. Jadi kita nggak usah maksain kayak gitu. Terus yang terakhir, nah itu buat personal brand kita. Nah, selain itu juga, alat tes ini juga biasanya digunakan buat perusahaan atau organisasi untuk rekrutmen, konseling, penempatan atau promosi jabatan, team building, pengembangan, pelatihan, career planning, maupun performance management, kayak gitu. Nah, jadi ayo kita lihat potensi yang ada dalam diri kita. Jadi di sini saya memakai suatu situs namanya Temu Bakat online self discovery. Jadi di sini saya udah ada legalitasnya ya, saya udah izin ke yang pemilik website itu. Jadi saya sudah diizinkan kayak gitu untuk dipersilahkan menggunakan websitenya. Nah, jadi kita sama-sama ya, saya close dulu PowerPoint-nya, kita sama-sama buka nih kayak gimana sih. Nah, jadi saya udah buka kayak temubakat.com ya. Mbak Siva, boleh di-share ini screen untuk browsernya. Tadi kan di PPT ya, dipindah ke browser.
Oh iya, gimana? Bentar, Mas. Oh iya, bener. Belum saya pindah dong. Browser. Oke. Udah? Udah belum? Belum ya? Oke. Udah? Nah, jadi di sini kita ulang aja ya. Nah, websitenya temubakat.com. Ini kedengeran kan ya masih suaranya? Ya, aman, audio aman. Aman, oke. Audio aman ya. Nah, temubakat.com. Kita back. Ya, benar. www.temubakat.com. Nah, jadi, nah ini tampilan awalnya aja deh ya. Tampilan awalnya kayak gini nih. Nah, sudahkah Anda mengenal diri Anda? Nah, jadi kita cari tahu, kita daftar dulu. Oke, jadi di sini diisi nama lengkap. Oke, nanti saya praktekin langsung ya. Nah, terus misalkan teman-teman bingung nih, ya kan, ini datanya aman nggak? Nah, jadi ini aman ya, udah ada di kebijakan privasinya. Jadi di sini cuman buat data teman-teman itu cuman buat nanti ada account-nya yang tadi di home-nya itu. Jadi itu cuman buat daftarnya yang pemakainya aja kayak gitu. Jadi ini aman datanya kayak gitu. Nah, oke, ini privasinya. Nah, jadi tujuannya itu buat apa? Buat memproses aplikasi kayak gitu aja sih. Nah, buat riset aja. Oke, jadi aman ya, kita nggak usah takut data kita buat disalahgunakan. Jadi saya ketik ya si Pauli Putri, emailnya ini. Oke, lahir nih 1 Januari aja deh ya. Palsu ya. 90 kerjaan ya. Oh, ini sekarang aja deh. Oke. Soalnya ruang guru. Oke. Nah, di sini juga karena ini situsnya cukup besar, jadi udah banyak nih yang kerja sama kayak gitu. Jadi ada yang direkomendasiin sama HRD, teman. Nah, jadi kita karena nggak ada yang rekomendasiin, tidak ada, nggak apa-apa. Oke, next. Nah, jadi di sini kita pilih nih mana pernyataan yang paling sesuai dengan diri kita. Pilih 5 sampai 7. Ini saya nggak presentasiin diri ya, jadi saya anggap aja saya adalah, misalnya saya seorang pebisnis misalnya kan. Jadi saya pilih 5 nih, misalkan saya suka mengelola urusan bisnis. Terus itu, ini kalau ada yang mau coba langsung bisa, jadi langsung keluar, soalnya habis ini hasilnya langsung keluar, jadi cepet banget ini. Misalkan suka sesuatu yang baru, suka informasi, terus aja menyelidiki, terus suka mampu strategi promosi misalnya kan, karena tim pemasaran, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 cukup ya. Oke, next. Nah, terus kita pilih mana yang paling tidak cocok, jadi yang bukan diri kita banget, kayak gitu. Misalnya kita nggak suka mengajar nih, nggak suka mendidik, berperan pendidikan, kayak gitu. Habis itu kita nggak suka analisis, atau kita nggak suka bikin jurnal, kita nggak suka merawat orang misalnya, terus kita nggak suka yang mesin-mesin, kayak gitu misalnya. 5 sampai 7 kan tadi ya. Oke. Terus next.
Nah, terus kita pilih lagi yang cocok kayak gitu. Jadi ini ada 4 kali sesi pertanyaannya kayak gitu. Yang cocok lagi, misalkan kita menjadi perwakilan organisasi karena kita aktif misalnya. Terus kita mudah mengorganisasikan banyak hal. Terus kita jadi penengah konflik, kita menghasilkan produk, kita hebat mengurus orang lain. Jadi ini ada yang sama, ada yang enggak ya sama yang sebelumnya. Gemar mengkombinasikan ide misalnya. Kita mampu pengelolaan keuangan kayak gitu. Karena kan kita pengusaha ceritanya. Ceritanya bisa. Oke. Terus terakhir, nah pilih lagi yang paling tidak cocok 5-7 lagi. Yang paling tidak cocok kita detail, kita nggak suka yang detail misalnya. Terus kita nggak suka ngembaliin suatu, kita nggak suka mengirim misalnya. Terus kita nggak suka gemar memberikan perintah. Misalnya kita nggak bisa menghasilkan produknya, kan dia kita mengenai keselamatan, misalkan kita nggak suka membayangkan sesuatu, kita nggak suka bayangkan. Oke, udah 5 ya. Nah, finish. Oke. Di situ kita langsung keluar nih hasilnya. Jadi ini, nah ini insya Allah sesuai sih sama diri kita sendiri. Soalnya saya udah pernah tes sebelumnya dan itu yang benar-benar merefleksikan diri saya sendiri kayak gitu. Nah, jadi ini ada hasilnya nih, bisa kita download versi PDF-nya. Jadi banyak banget. Nah, ini ringkasannya. Nah, misalkan si Paulia Putri adalah orang yang teratur, rapi, suka melayani, dan segala sesuatunya harus direncanakan, kayak gitu-gitu. Jadi kita tahu, oh aku ternyata orangnya kayak gitu, senang komunikasi sesuatu, yang sederhana menjadi menarik, banyak idenya, baik yang belum pernah ada maupun dari pikiran lateralnya. Senang mempelajari latar belakang, senang olah pikir, menyendiri, berpikiran strategik, senang komunikasi sesuatu. Jadi kita langsung tahu itu ringkasannya. Nah, terus versi PDF-nya juga bisa nih kita lihat. Jadi langsung ya. Atau mungkin ada yang udah selesai juga, nah bisa tuh dilihat nanti biar sama-sama kita analisis hasilnya kayak gimana. Oke. Nah, jadi ini nanti kita dapat PDF-nya. Halamannya ada 13 halaman. Nah, jadi ada warna-warna nih apa sih? Nah, jadi bisa kita bahas ya. Ada hitman, ada networking, thinking, servicing. Nah, jadi banyak banget. Nah, mana sih ada warna-warnanya kayak gitu. Itu apa sih artinya? Nah, jadi di sini walaupun kita nggak paham gambarnya ya. Nah, jadi di sini ada nih potensi kekuatan diri kita itu apa aja. Jadi ada 5. Yang pertama kita kuatnya di administrasi, komunikasi, kreator, ekspor, sama marketer. Terus kelemahannya apa? Taker, edukator, evaluator, jurnalis, sama operator. Kayak gitu. Di situ di bawahnya ada banyak. Nah, ada panduannya juga. Kanan atau kiri. Kayak gitu. Jadi, nah makanya saya ngerekomendasiin ini ya, karena kita ini seminarnya online kan. Nah, biar teman-teman bisa langsung tahu nih, bisa langsung aplikasikan kayak gitu. Biasanya kalau langsung kan pakai alat tes psikologi yang diisi-isi kayak gitu. Nah, jadi udah ada nih, udah ada interpretasinya, kita tahu oh orangnya kayak gimana, cocok nggak sih ternyata kita misalnya udah menjalani pekerjaan nih, oh aku ternyata emang benar-benar cocok nih di pekerjaan itu kayak gitu. Oke, saya kembali ke PowerPoint ya. Ini udah kelihatan kan ya di layarnya? Oke, sudah. Oh udah, wih, nggak share lagi ya? Oke. Nah, sampai mana tadi?
Loading ya. Oke, bentar loading. Nah, ini udah tadi ya. Nah, Oke. Nah, keterangan gambarnya kayak gimana kan tadi ada yang warna merah, ada yang warna kuning, hijau kayak gitu kan. Nah, yang warna merah itu adalah potensi tipologi terkuat pada diri kita. Jadi, misalkan ada yang warna merah itu tuh berarti itu yang paling kuat, yang paling menggambarkan diri kita. Terus ada yang warna kuning juga kan itu yang sedang kayak gitu. Dan kebalikannya yang hitam atau abu-abu itu yang tipologi paling lemah. Jadi itu yang paling nggak menggambarkan diri kita kayak gitu. Terus juga ada lagi grafik batangnya yang terpanjang itu yang paling kuat dan yang juga bisa kita kenal dengan personal branding. Jadi kan biasanya kalau personal branding itu kan ada misalkan komunikator, terus apa kayak gitu-gitu kan. Jadi sudah ada kayak gitu loh brandnya kita sendiri kayak gitu. Yang si ini orangnya kayak gimana sih kayak gitu. Terus nah, jadi di sini saya ringkas aja ya. Nah, jadi kan ada 30 tadi ya. Nah, misalkan yang administration itu orangnya suka mengelola urusan bisnis, organisasi, lembaga, pokoknya kayak gitu. Nah, ini mungkin bisa saya share juga ya materinya kayak gitu. Jadi ini ringkasannya aja. Ada 30. Nah, kayak gitu. Mungkin kalau yang udah. Nah, terus kan tadi yang terakhir kan tujuannya buat personal branding ya kan. Nah, personal branding itu apa sih? Nah, jadi biasa paling udah sering dengar ya kan. Biasanya kita kalau sering dengar personal branding itu adalah ciri khas kita untuk mencapai suatu tujuan. Jadi itu yang menggambarkan diri kita itu orangnya kayak gimana. Nah, untuk apa? Untuk tujuan tertentu. Jadi biasanya buat profesional. Nah, gunanya apa? Nah, jadi gunanya itu buat menemukan citra diri kita. Nah, jadi udah ada nih labelnya, oh orang ini yang tadi misalkan marketer gitu kan, atau ini entrepreneur, udah tahu nih kayak gitu kan. Terus yang kedua, kita bisa branding kemampuan diri kita. Nah, kemampuan dirinya apa aja sih yang tadi mungkin yang tipologi terkuat tadi yang warna merah tadi. Oh, aku orangnya kayak gitu dan juga diseimbangkan sama pengalaman kita kayak gitu. Terus yang ketiga bisa kita aplikasikan secara langsung maupun via online. Jadi kan kalau langsung ya dari attitude kita kayak gitu. Kalau dari via online bisa melalui sosial media kita maupun sosial media yang profesional kayak LinkedIn kayak gitu. Jadi di sini saya juga belajar dari Skill Academy ya. Itu dibawakan oleh Brian Gunawan, dia itu adalah Communication and HR Lead Community. Jadi di sini saya diajarkan kayak gitu. Nah, karena Skill Academy juga salah satu produk dari Ruang Guru ya kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus setelah habis ini saya mungkin jelasin tentang Skill Academy-nya ya kayak gitu. Nah, jadi selain kita bisa banyak dapat ilmu nih ya kan di Skill Academy juga kita ada sertifikat profesionalnya. Jadi ini sertifikat setelah kita menyelesaikan course-nya, misalkan kursusnya kayak gitu dapat sertifikat. Terus di situ ada lagi sertifikat setelah kita menyelesaikan exam-nya. Jadi nanti ada beberapa kuis kayak gitu. Nah, kayak bisa saya jelasin, saya bukain situs Skill Academy-nya juga ya. Jadi apa sih Skill Academy itu? Nah, Skill Academy itu suatu platform belajar online untuk upgrade skill. Nah, jadi di sini ada diajar sama mentor-mentor terbaik juga kayak gitu. Nah, instruktur terbaik juga yang dipilih langsung untuk mengajar di kelas ini. Terus juga ada post testnya, kita bisa tahu kemampuan diri kita sampai mana, dan yang terakhir kita bisa dapat sertifikat yang tadi saya tunjukkan kayak gitu. Oke, mungkin kalau yang udah banyak lihat ya. Ini kayak gimana? Nah, ini kan Skill Academy ya. Skill Academy website-nya. Nah, jadi Skill Academy itu bisa kita akses selamanya. Jadi banyak banget nih ada
Oke, nanti habis ini ada prakerja juga. Jadi itu program baru pemerintah juga gitu. Jadi sini kita ada buat persiapan tes, pengembangan diri, teknologi dan software, bisnis dan keuangan, pemasaran kayak gitu. Jadi ada kategori-kategorinya. Nah, terus oke. Nah, terus juga skill academy itu ditunjuk sama pemerintah buat berkolaborasi dengan program Kartu Prakerja. Jadi, kalau teman-teman udah tahu semuanya, sejak 11 April yang lalu, itu pemerintah baru meluncurkan program prakerja. Jadi, medianya ada banyak banget ya. Ada Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Nah, salah satunya juga Skill Academy. Nah, jadi ini bagi teman-teman yang warga negara Indonesia berusia lebih dari 18 tahun. Terus yang ketiga, tidak sedang bersekolah atau kuliah. Nah, dan juga ini terdiri dari beberapa gelombang per minggu. Jadi biasanya per minggu cuman 160.000 orang aja kayak gitu. Jadi bisa daftar, dibuat akunnya dulu, terus bisa isi data diri. Nah, baru habis itu ada tahapan tesnya. Jadi tesnya itu tes tes potensi akademik, jadi kayak tes umum kayak gitu. Nah, jadi kalau yang udah lolos tesnya itu bisa lanjut mengikuti program Kartu Prakerja dari pemerintah kayak gitu. Kalau yang sekarang gelombang pertamanya itu sampai tanggal 16 April. Jadi nanti tanggal 16 baru diumumin kita itu lolos apa enggak buat mengikuti program kartu prakerja ini. Nah, kartu prakerja ini apa sih yang kita dapat? Nah, jadi yang kita dapat ini kan program pemerintah untuk menanggulangi dampak dari COVID-19 ini ya. Jadi kan mungkin ada beberapa yang usahanya mungkin kewalahan kayak gitu, terus atau mungkin yang emang masih belum bekerja atau yang udah lulus SMA belum bekerja. Jadi ini suatu program pemerintah untuk menanggulangi untuk pelatihan para pekerja agar siap kayak gitu. Nah, jadi total insentifnya itu adalah sebesar 3,5 juta rupiah yang dibagi menjadi saldo untuk pelatihan sebesar 1 juta rupiah. Terus yang kedua mendapatkan insentif per bulan itu 600.000 selama 4 bulan ke depan. Nah, jadi totalnya kan 2,4. Terus ada lagi tambahan uang sebesar 150.000 jika mengisi survei kayak gitu. Jadi totalnya 3.550 ya. Kayak gitu. Nah, terus kenapa sih harus pilih Skill Academy? Karena jadi kalau kita pilih Skill Academy tadi itu ada banyak kelebihan nih. Jadi kan ada banyak pelatihan-pelatihan buat di program pekerja ini. Jadi misalkan ada pelatihan ini Gojek, terus buat sukses kerja sampingan di masa corona. Jadi misalkan kayak ibu-ibu yang mau bikin all shop, terus buat yang pengen lanjut kuliah bisa ada pelatihan TOEFL, IELTS, grammar kayak gitu. Nah, jadi kalau kita milih platform Skill Academy itu pelatihannya itu gratis. Jadi nanti diambil dari saldo di kartu prakerja kita gitu. Terus bersertifikat kan yang tadi kayak saya tunjukin dan bisa akses selamanya kayak gitu. Terus yang ketiga bisa dapat gratis langganan ruang guru selama 3 bulan untuk anaknya. Jadi kan selain orang tuanya yang dijamin pemerintah, ini juga anaknya bisa dapat dampaknya kayak gitu kan, karena juga anak-anak sekarang sekolahnya di rumah kan kayak gitu. Terus dapat cashback, jadi misalkan nih supaya gampang ya, misalkan harga pelatihannya tadi kan 1 juta tuh, misalkan pelatihan Gojek gitu 1 juta ya. Nah, jadi kalau pakai Skill Academy itu kita bisa dapat cashback 10% atau 100 ribunya nanti balik ke saldo teman-teman semua. Jadi bisa masuk lagi ke rekening masing-masing kayak gitu. Jadi bisa dapat cashback-nya gitu. Jadi ini suatu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah pandemi ini. Oke.
Nah, yang terakhir, ya. Nah, terus kayak gimana sih orang yang sudah tahu potensi dirinya? Kan tadi kita udah melewati banyak platform itu kan. Nah, jadi gimana sih orang yang udah tahu? Mungkin di sini kan yang udah banyak berpengalaman ya. Jadi gimana sih orang yang udah tahu potensinya itu? Yang pertama, dia tuh masih suka belajar dan mau melihat kekurangan dirinya. Nah, kita belajar ya kan, walaupun misalkan kita udah ahli di bidang satu tertentu, kita masih harus terus belajar kayak gitu. Terus yang kedua, memiliki sikap yang luas, nah jadi lebih fleksibel. Terus yang ketiga, berani melakukan perubahan untuk perbaikan. Terus yang keempat, tidak mau menyalahkan orang lain ataupun keadaan. Nah, ini biasanya banyak yang nyalahin orang lain ataupun keadaan ya. Jadi, apalagi di tengah pandemik sekarang, kita ya jangan nyalahin keadaan, karena semua orang juga mengalami kondisi sekarang kayak gitu. Jadi kita harus ke diri kita ya sendiri. Terus yang kelima, itu memiliki sikap yang tulus, bukan kelicikan. Nah, jadi kalau kita tulus, pasti nanti juga hasilnya akan baik juga. Terus yang keenam, memiliki rasa tanggung jawab. Ya, pasti dong kalau orang yang udah tahu potensinya, pasti dia akan bertanggung jawab di bidangnya tersebut. Terus yang ketujuh, nah, dia akan menerima kritik dan saran dari luar. Nah, jadi dia nggak nutup diri. Terus yang ke-8, yang terakhir, dia berjiwa optimis dan tidak mudah putus asa. Kayak gitu. Pasti dia optimis dong, karena dia udah tahu, udah jalannya itu sudah terstruktur, karena dia sudah ngerencanain, oh aku orangnya kayak gini. Terus nanti langkah yang aku ambil ini. Nah, jadi dia bakal optimis dan tidak mudah putus asa. Jadi hidupnya itu bakal teratur kayak gitu. Oke, udah. Nah, mungkin saya kembalikan ke host ya. Ini saya cepat saja. Oke. Iya. Terima kasih untuk Mbak Sita atas pematerinya kali ini, sangat bermanfaat sekali. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya ataupun menanyakan dari materi yang disampaikan tadi, kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab dengan 3 penanya ya. 3 petanya bisa nanti raise hand di fitur Zoom ataupun ketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, silakan. Oke, di mana saya lihatnya? Mungkin sambil menunggu teman-teman lagi mengumpulkan pertanyaan nih, Mbak Siva. Oke, dari saya tuh. ada saya lihatnya di mana ya? Di handphone apa? Di kolom chat sih. Ada dari Kaisar Wibisono. Silakan, Mas Wibisono, mungkin mau pakai mic diaktifkan, Bang Adam. Oke, boleh, biar nggak. Halo, kedengaran nggak? Iya, kedengaran Mas. Kedengaran ya, jelas ya. Jadi gini, aku mau nanya kan, yang awal tadi dulu. Nah, yang awal tadi itu kan disuruh antara memilih 5-7 ya. Tapi ibaratnya kan kita ngerasa lebih daripada 5 atau 7 itu yang pilihan kita. Terus kalau misalkan kita kurangin, itu rasa bingung mau milih yang mana gitu. Ibaratnya lebih daripada 7. Itu yang pertama kan. Jadi aku bingung. Terus yang kedua tentang bentar ya. Tidak mau menyalahkan orang lain atau juga keadaan. Nah, aku sedikit curhat ya, ibaratnya sedikit curhat sedikit nih ya pada Mbak Siva Aulia Putri ya. Gini, aku kan dulu itu kan ibaratnya di waktu SMP aku sering diremehin sama orang-orang yang umurnya agak tua ya. Agak tua karena ibaratnya ide-ide dan lain-lain. Terus aku lakuin tapi hal yang kayak gitu kan ibaratnya kita masukin ke kelebihan lagi nih, kelebihan yang masalah harusnya kelebihan itu kan kelebihan dari hal pikir atau dan lain-lain gitu, tapi keunggulan dari sifat benci sama orang lain itu kok bikin terpacu untuk membalas orang lain tersebut gitu, buat orang lain itu
mencabut kata-katanya gitu. Nah, itu gimana sih cara bikin mengubah pola pikir kita dari yang suka membalas dan membalas terus itu jadi pola pikir yang seperti biasa aja gitu. Masalahnya kan setiap kali kita nggak bisa membalas orang lain itu rasa sakit hati itu sakit banget gitu. Oke, itu aja deh dulu. Ntar ada lagi kayaknya. Aku lupa. Sorry ya. Nggak apa-apa, Mas. Mungkin baru terluapkan ya curhatannya. Oke, ini gimana, Mas? Langsung dijawab atau tunggu yang lain apa gimana? Jadi belum ada Mas pertanyaan host, lain, bisa dijawab aja sih, Mbak. langsung. Oke, buat yang pertama tadi ya Mas Kaisar ya. Ya, itu jadi kan tadi kalau misalkan lebih dari 5 atau 7 ya yang kita sukai misalnya kan. Nah, jadi kita pilih yang paling suka banget ya kan. Biasanya tuh kalau milih itu kan bingung nih. Mungkin Masnya tadi udah coba ya? Udah langsung coba juga di website itu atau gimana? Oh, udah coba. Nah, jadi biasanya kalau udah coba langsung, makanya tadi saya arahkannya juga kalau misalkan di laptop langsung aja. Jadi sama-sama kita analisisnya kayak gitu. Nah, jadi misalkan kita lebih dari 7 kayak gimana? Nah, kalau pilihan-pilihannya itu, nah jadi menurut analisis saya, itu kan alat tesnya itu pasti ada yang bertolak belakang, Mas, kayak gitu. Jadi, kalau makanya pilihannya 5 sampai 7 aja. Jadi maksimal itu 7 kan berarti. Nah, 7 itu pilih yang paling karena itu kan tadi kita baginya 2 sesi, yang paling cocok, terus yang nggak cocok, habis itu paling cocok lagi. Nah, jadi kalau ada sisanya lagi baru nanti di yang keduanya kayak gitu, di pilihan yang keduanya yang paling cocok tadi kayak gitu sih. Pasti ya kalau kita pilih semuanya, oh kayaknya aku suka ini. Nah, itu kan antara kita suka nggak suka. Nah, tapi yang menurut kita yang paling kita banget 7 aja mana sih? Nah, kadang berarti misalkan Masnya itu paling banyak nih pilihannya gitu kan. Nah, berarti Masnya itu udah tahu nih ya kan aku tuh orangnya kayak gimana. Nah, bahkan ini sepengalaman saya aja ya, ada juga yang ikut tes ini itu dia milih 5 aja itu susah gitu Mas. Jadi ya mungkin masih beruntung karena udah tahu banget tentang dirinya. Mungkin milih 7 aja bingung nih karena aku terlalu banyak yang cocok sama diriku kayak gitu. Nah, jadi milih yang 5 aja itu dia bahkan bingung. Aku yang maksudnya yang cocok itu nggak ada jauh gitu loh. Jadi 5 aja tuh dia itu susah milihnya. Malah dia cuman dapatnya kurang dari 5 atau yang lainnya itu dia masih ragu-ragu kayak gitu sih Mas. Jadi kita sesuaiin instruksinya aja maksimalnya 7 kayak gitu sih. Nah, karena itu nanti buat menganalisisnya juga kan kayak gitu. Itu sih. Mungkin udah terjawab ya Mas ya? Gimana Mas? Siapa Mas Kaisar? Gimana? Udah. Nah, terus yang kedua tadi, itu berarti tadi ceritanya dibully apa gimana itu, Mas? Setiap kali kita kan bikin sesuatu itu ibaratnya kan ngasih tahu kepada orang yang kerja sama kita, orang yang lebih tua gitu ibaratnya kan. Terus kita masih kecil, gini. Kamu itu masih bau kencur, bla 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 bla. Nah, itu sih ibaratnya yang paling bikin nyesek gitu. Oh, oke. Nah, kalau itu kan SMP ya, tadi kata Masnya. Nah, berarti di SMP itu kan kalau di psikologi itu masih masa-masa remaja awal ya. Jadi kan itu kita masih masih mencari jati diri gitu kan, yang kita udah tahu kita masih cari jati diri. Terus kalau kita udah sekritis itu, berarti menurut saya nih Mas Kaisar itu ya udah kritis kan, karena nih udah tahu nih, ibaratnya udah berani ngomong ke orang yang lebih tua ya kan. Nah, menurut Mas jadi masalahnya tadi itu berarti yang menyalahkan keadaan sama orang lain tuh kan, karena menurut Mas Kaisar orangnya itu emang benar-benar salah gitu kan. Apa gimana Mas? Emang salah seniornya tadi ya? Ya kan? Iya, betul. Nah, emang salah seniornya ya kan? Mungkin nah, salah seniornya ya kan. Nah, ya karena kan kalau emang salah, ya maksud saya tadi yang terakhir itu bukan kesalahan yang di case kita
case kita sehari-hari apa yang kayak gitu ya. Maksudnya kalau kita nih misalkan lagi ada masalah gitu kan. Nah, misalkan kita nyalahin orang terus gitu kan ya pasti faktor eksternal pasti ada dong kayak gitu kan. Nah, kalau kita tuh terus-terusan nyalahin orang lain gitu kan. Nah, gimana kita bisa berkembang? Nah, jadi kalau misalkan Mas itu udah ngelewatin masa-masa itu di waktu SMP lagi kan kita udah disalahin, udah misalkan ada masalah dengan orang yang lebih tua terus diremehin kayak gitu kan. Nah, pasti dari kejadian itu pasti bisa mendewasakan kita kayak gitu. Nah, jadi kalau itu ya nggak apa-apa kita nyalahin keadaan, nyalahin orang lain gitu kan, tapi ya jangan sampai terpuruk aja kayak gitu. Karena kan itu pas kita masih SMP, kita masih belum bisa kontrol diri dong kayak gitu. Jadi ya emang wajar aja kalau pas SMP itu mikirnya kayak gitu. Nah, tapi kalau udah sekarang kan ini pasti udah banyak yang berpengalaman ya, kayak gitu berpengalaman terus udah banyak ya udah tahu nih, udah banyak pelajaran hidupnya. Nah, pasti kita udah tahu nih, kita jangan terus-terusin nyalahin keadaan kayak gitu aja, nyalahin pemerintah, nyalahin keadaan, nyalahin yang karena nggak habis-habisnya gitu kan ya. Pasti kita harus balikin ke diri kita sendiri lagi kayak gitu. Oh Sih iya Mbak, Mas, mungkin tentang ibaratnya supaya tahu jati diri kita, untuk mencari jati diri kita itu kayak gimana sih? Jati diri. Iya, jati diri. Aku sering itu kan dikasih tahu sama orang-orang kan, kamu itu masih belum dapat jati diri, kamu itu masih belum dapat karakter kamu, masih belum ini. Gimana sih? Itu ibaratnya aku serius bingung banget gitu ya. Sorry. Nah, iya, makanya tadi jadi salah satu penyebabnya juga tuh banyak tuh yang belum tahu jati dirinya, belum tahu dirinya tuh kayak gimana gitu kan. Makanya tadi juga di awal-awal saya bilang gitu kan. Nah, mungkin ya potensi itu salah satunya juga jati diri karena potensi itu kan kekuatan. Nah, jadi kalau jati diri itu terbagi antara kekuatan sama kelemahan kita. Nah, jadi kalau potensi kita itu berfokusnya pada kelebihan kita kayak gitu. Nah, jadi makanya tadi tuh saya ajak buat kita tahu potensi diri kita gitu kan. Nah, jadi kalau kita udah tahu, makanya biasa kan tuh orang tuh pengen yang instan, makanya saya kasih tuh alat tes yang instan yang udah langsung tahu tuh kita 5 menit aja isi-isi kayak gitu kan kita langsung tahu kita kayak gimana. Nah, tapi samping itu juga karena ini alat tes gitu kan. Nah, jadi ini nggak 100% mengukur yang sebenarnya kan pasti ada yang miss kayak gitu. Pasti ada hal-hal yang di luar kita yang pasti itu butuh tindak lanjut lagi. Jadi kan kalau psikolog pun juga misalkan mau ngetes orang itu nggak langsung dapat kayak gitu, nggak langsung diramal karena kan kita bukan peramal ya, nggak langsung lihat oh kamu orangnya kayak gini, kamu karakternya kayak gini, nah nggak kayak gitu. Jadi pasti ada proses panjangnya. Jadi salah satunya alat tes itu biasanya wawancara juga kayak gitu. Jadi karena ini kita udah dapat alat tesnya kayak gitu kan, nah kita udah tahu potensinya apa, terus kita udah lihat tadi tuh di PDF, oh aku tuh kayak gini orangnya gitu kan. Nah jadi kita bisa tahu bener nggak sih, kan biasanya kita kalau udah tahu abis ngetes diri kita sendiri, biasanya kita lebih percaya diri, oh ternyata menurut aku orangnya kayak gitu tuh bener ya, ternyata aku emang orangnya, misalkan yang tadi ya komunikator ya dia ya. Nah misalkan dia tadi komunikator terus apa gitu kan, nah itu kita jadi lebih percaya diri gitu loh, oh aku bener loh, aku ternyata ini brandingnya aku, nah aku emang bener-bener orang yang kayak gitu ternyata. Jadi dari alat tes gitu kan, dari pertanyaan-pertanyaan, dari feedback orang lain yang tadi 4 cara yang di awal saya kasih tahu tadi. Kayak gitu sih Mas kira-kira. Karena itu seiring berjalannya waktu, kita pasti minat kita tuh pasti terus berkembang kan. Jadi nggak plek ini, nah, nanti bisa berkembang kayak gitu. Makanya kalau kita pengen jadi spesialis, kita harus tahu aku tuh kuatnya di sini karena kan emang bakat itu udah ada sejak lahir kan kayak gitu ya. Jadi kita kalau udah ada tahu itu pasti itu nanti kita tes dimanapun itu pasti hasilnya itu kayak gitu. Nah itu sih Mas. Jadi kita udah tahu yang konsisten sama yang nggak konsisten di diri kita kayak gitu sih. Oke deh. Thanks dulu ya buat Mbak Syifa Aulia Putri. Oke. Kayak ini kayak Mas hostnya kita sampai udah habis.
Pertanyaan Kok kedua, saya keluar ya di laptop? keluar. Habis ya sesinya ya? Belum sih. Mungkin Oh gitu. ini yang di apa? Di HP masih aktif sih. Oh gitu. Saya di HP aja ya. Boleh. Ada pertanyaan kedua nih dari Mbak Reni. Pertanyaannya adalah jati diri dalam hal yang seperti ditanya Kaisar, Ibu tanya juga sampai sekarang belum tahu jati diri apa. Sekarang sudah 55 tahun dan 34 tahun jadi pendidik. Bagaimana bisa mengembangkan jati diri agar bisa menjadi lebih baik? Dari Ibu Reni. Oke, berarti gimana sih? Di laptop ada nggak sih mukanya? Di laptop ada sih. Di laptop. Gimana sih? Ke saya keluar. Oh, nggak apa-apa deh ya. Oke, pertanyaan dari siapa? Bu Reni ya tadi ya. Udah 55 tahun masih belum tahu jati diri ya dalam hal ini. Oke. Nah, sampai sekarang. Dan 34 tahun jadi pendidik, bagaimana bisa mengembangkan jati diri agar bisa lebih baik. Oke. Nah, berarti wow, udah 34 tahun Ibu Reni berarti sudah jadi pendidik, mungkin guru kayak gitu ya. Nah, menurut saya kalau kita sudah enjoy tuh di bidang tersebut, berarti kita udah tahu tuh salah satu jati diri kita apa. Berarti kita lebih sukanya emang fokusnya itu di pendidikan kayak gitu, di edukasinya. Tadi kan di tipologi nomor berapa tadi edukasi ya. Nah, kayak gitu. Edukator ya. Nah, terus gimana buat ngembanginnya kayak gitu. Jadi menurut saya, sepemahaman saya juga selama saya belajar di psikologi itu emang nggak ada satu orang pun dan satu alat tes pun yang bisa menjamin kita itu udah tahu atau belum sama jati diri kita. Jadi karena apa? Karena manusia itu kompleks, karena manusia itu unik ya. Jadi kadang susah ditebak juga, dinamis gitu kan. Nah, jadi selama itu masih sesuai, masih emang di potensi kita, emang di passion kita, emang itu nggak nggak ada miss-nya buat orang gitu kan, nggak ada nggak ada kesalahan buat orang, terus juga kita itu nggak terpaksa ngejalaninnya. Saya kira itu kita tuh udah di jalan yang benar gitu loh, udah tahu jati diri kita yang kayak gimana kayak gitu sih. Menurut karena emang nggak ada emang nggak ada alat tes, nggak ada seseorang pun yang menjamin manusia itu kayak gini pokoknya. Oh, kamu tuh kayak gitu orangnya gitu kan. Yang nggak ada yang bisa jamin karena ya itu tadi. Karena kita itu emang dinamis dan ya kadang juga bisa berubah kayak gitu. Itu sih. Kok di laptop masih ada ya mukanya? Oke, next. Ini masih ke-share nggak, Mas? Nggak ya? Enggak sih. Oh, nggak ya? Oke. Oke, kawan-kawan yang lain mungkin... Saya rancu di laptop dan di HP. Gitu. Oke, gimana? Sinyal sih yang di laptop agak down sih tadi. Iya. Mungkin karena hujan kali ya. Itu ada tanggapan lagi dari Ibu ini di grup WhatsApp. Masih belum berterima penjelasannya karena saya punya anak bungsu yang dia mau hubungan internasional. Tapi belum bisa, terus saya alihkan ke pendidikan guru bahasa Inggris gitu. Gimana? Dia udah kuliah gitu ya? Ya, jadi masih belum berterima penjelasannya karena saya punya anak bungsu yang dia mau hubungan internasional, tapi belum bisa, terus saya alihkan ke pendidikan guru bahasa Inggris. Oh, oke.
Nah, jadi kan tadi juga yang alat tes ST30 itu juga bisa buat buat jurusan. Jadi kan itu tuh nggak menjamin ya. Maksudnya kalau jurusan di kampus itu sebenarnya kan general ya. Jadi kayak potensi apapun tuh sebenarnya bisa. Kan tadi dia ibunya pengen HI tapi malah masuknya ke bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya, guru juru guru juru bahasa Inggris. Oke. Ke guru bahasa Inggris. Oke, nah jadi ya sebenarnya kan itu kalau kita lihat nih ya, maksudnya benang merahnya gitu kan. HI sama bahasa Inggris itu kan mungkin ada suatu kemiripan ya kan di bidang bahasanya kayak gitu kan. Nah, karena yang mungkin kita udah pelajari ya, yang udah sama-sama mungkin sarjana semuanya kan di kampus itu nggak kalau kalau S1 itu apa nggak nggak menjamin kita itu ahli di bidang itu gitu loh. Kita tuh nggak seprofesor itu. Jadi maksudnya kalau kita HI, kita bahasa Inggris, nah jadi itu kan suatu hal yang sebenarnya tuh ada hubungannya. Nah jadi mungkin nggak keterimanya itu karena sesuatu gitu kan. Nah, jadi misalkan dia lebih bisa ngembangin dirinya di bahasa Inggris, nah pasti dia lebih lebih banyak yang bisa dieksplor. Mungkin dia tuh sebenarnya suka mengajar, atau dia lebih suka yang hal-hal yang berbau sosial kayak gitu. Nah jadi itu sebenarnya kayak dua hal yang sebenarnya berhubungan, tapi ya mungkin jalurnya aja yang berbeda, HI sama bahasa Inggris kayak gitu sih. Tolong diperjelas, akankah salah tidak memenuhi keinginannya? Oh, oke, keinginannya ya. Karena kan, ini biasanya kasus di orang tua ya. Biasanya anaknya maunya jurusan apa, orang tuanya pengennya apa, kayak gitu kan. Nah, ini ya banyak banget nih biasanya. Nah, jadi sebenarnya dua hal ini tergantung dari pola asuh orang tuanya masing-masing sih ya. Dia itu lebih ke demokratis atau yang otoriter, yang kayak harus kayak gitu kan. Nah, kalau emang orang tuanya tuh lebih ke demokratis, lebih tanya ke anaknya lebih pengen apa gitu kan, karena nanti juga yang menjalani siapa, anaknya kan, pasti kayak gitu. Nah, jadi kalau kita udah lebih terbuka, karena kalau sesuatu itu nggak dikomunikasikan di awal, nah itu bakal nanti di belakang itu bakal nanti kekeh gitu loh. Ini mulai berontak, kekeh mau ke jurusan HI, tetap gimana caranya kita mencari jati dirinya. Oke, nah jadi ada pertanyaan dari siapa ini ya? Oke, jadi ini masih nyambung yang tadi ya Mas ya? Ini mulai berontak, Ya, benar. ingin kekeh mau ke jurusan HI. Oh, mungkin anaknya semester berapa? Baru masuk gitu ya apa gimana? Tetap gimana caranya kita mencari jati dirinya? Kalau menurut saya sih, itu berhubungan dengan hak asasi anak ibu. Iya, benar-benar. Iya, benar-benar tuh Mas Kaisar. Ya, jadi kan itu kayak lebih ke, depend on ibu dan anaknya tadi ya. Jadi sini saya cuman sebagai orang ketiga yang berpendapat dari kasus ini kayak gitu. Nah, karena ini emang benar-benar banyak. Saya juga belajar di kampus, saya juga sering dengar curhatan dari orang, itu banyak yang emang kayak merasa salah jurusan atau dipaksa orang tuanya terus pengen balik lagi ke jurusan awal kayak gimana gitu kan. Nah, jadi kalau emang udah keputusannya bulat, anaknya itu pengen kayak faktor yang membuat anaknya itu jadi kekeh tuh apa emang dia nggak cocok jadi guru, apa dia gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih. Nah, jadi ya mungkin nanti daripada saya terlalu lebar di sini, ya mungkin nanti bisa aja mungkin satu sesi aja kayak gitu. Satu sesi mungkin lebih intens ya gitu, karena ini kan mungkin ke masalah intim. Jadi kalau psikologi itu kan harus 3 aspek ya, gimana kognitifnya, terus psikomotoriknya, jadi kayak gitu. Nah, jadi kita nggak bisa langsung tarik gitu, jadi kita harus analisis dari mana. Nanti takutnya saya terlalu privacy ke ibunya kayak gitu sih.
Kalau secara umum kayak gitu tadi, mungkin ada hubungannya. Nah, atau mungkin udah dijalanin nggak cocok, ya berarti emang anaknya itu dari awal kepaksa aja sih masuk ke jurusan itu, kayak gitu sih. Itu sih kira-kira ya Mas ya. Takut habis sesinya. Ada satu pertanyaan dari Septa Yuda. Kebetulan saya jurusan Bioesensial, hal yang perlu perjelas ambil jurusan adalah ingin anaknya dipelajari. Nah, itu kan tujuannya. Apa dari Pak Septa Yuda ya pertanyaannya? Passion. Langsung saya jawab apa gimana ini, Mas? Boleh, silakan. Boleh. Passion dan potensi apakah harus selalu sinergi? Bagaimana kalau kenyataannya passion kita saat ini tidak sesuai dengan bidang kerja saat ini? Oke. Nah, jadi kan passion sama potensi itu sebenarnya ya tergantung orangnya ya. Kalau dia emang pengen ngejalanin yang apa ya, yang nggak selaras ya kan, misalkan dia udah apa ya, udah kayak terlanjur gitu masuk ke bidang yang bukan dia banget gitu kan. Nah, jadi dia harus survive di bidang tersebut. Barangkali nih ada hal lain, hal positif yang bisa diambil dari situ. Atau bahkan dia menemukan passion baru kayak gitu. Nah, jadi kalau itu nggak sesuai, ya biasanya kan ini salah satu juga banyak alasan-alasan resign dan segala macam. Kalau emang nggak sesuai dari passion, itu nggak usah dipaksakan kayak gitu kan. Jadi kalau emang udah nggak sesuai, ya udah. Kalau apa barangkali itu bisa menjadi apa ya, menjadi penghambat buat perkembangan karirnya kayak gitu. Jadi kalau emang nggak sesuai, ya mending kita cari jalan lain aja. Atau kalau sesuai, pengen kita push diri kita sendiri lagi, nah bisa aja itu barangkali ada pelajaran lagi, atau kita menemukan passion baru lagi di apa di dalam diri kita gitu. Oke, gimana? Baik. Ini Kebetulan bagaimana supaya apa itu berhubungan, melanjutkan kata ibu, ada yang merasa cocok dan ada juga karena teman, bagaimana itu supaya yakin. Nah, iya benar. Oh, ini Mas siapa, Kaisar tadi ya. Jadi mungkin emang lingkungan itu paling berpengaruh ya buat diri kita. Jadi biasanya ada yang ikut-ikutan teman lah, disuruh orang tua padahal nggak suka di bidang itu gitu kan. Nah, jadi gimana kalau udah nggak cocok? Nah, barangkali nih ya, kalau kita ada temennya gitu kan, jadi ya berarti dia itu apa ya, orangnya mudah terpengaruh kayak gitu loh, mudah terpengaruh sama lingkungannya. Nah, tapi bisa juga itu salah satu jalan dia tahu passionnya, karena ada nih cerita apa ya, teman saya, dia sama jurusan HI juga yang kita bahas, dia sebenarnya tuh nggak cocok bidang itu menurut dia. Di awal dia cuma ikut-ikutan teman, ternyata pas dia jalanin, dia malah sekarang bisa S2 di Australia kayak gitu. Jadi ya sebenarnya itu kan ya baik lagi ya, ada urusan Tuhan di apa, ada Tuhan di balik keputusan semua itu. Jadi kalau apa, mungkin kalau jalannya udah kayak gitu, ya mungkin nanti ada aja gitu loh. Ada aja nanti jalannya, ada aja yang emang direncanakan di balik semua itu kayak gitu. Itu sih. Nah, berarti kalau dia ikut-ikutan teman kan, kalau dia jalanin kepaksa, nah bisa juga kalau dia bisa lulus ya kan, dihebat dong. Kebetulan saya jurusan siapa nih, Anthony. Saya jurusan hubungan internasional. Hal yang perlu diperjelas dalam milih jurusan adalah apa hal yang ingin anaknya pelajari di HI dan tujuan atau mimpi dia apa. Nah, iya benar. Ya, tujuannya apa, kayak gitu kan. Karena rata-rata tuh sama ya semuanya, kuliah itu sama gitu lah. Maksudnya cuman nanti bidangnya itu aja nanti kayak gimana, yang kita dapat pun di kuliah tuh kayak gitu aja, emang pengembangan diri aja kan kayak gitu. Nah, tujuan-tujuannya aja lagi yang bisa diambil selain di waktu kuliah itu kayak gitu sih.
kembali lagi di mana? Di mana yang bikin hati nyaman hati? Iya, benar-benar, Mas. Oke. Oke, ada lagi. Ini sampai mana nih? Oh, udah. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah bertanya. Jika ada tanya lagi, mungkin sekitar 5 menit lagi ya, kita akan close sesi webinar kali ini. Oke. Untuk mengingatkan juga kawan-kawan yang ingin berpartisipasi dalam donasi di program ACT dan kerjasama dengan Sarah Borneo, nanti bisa hubungi admin. Dan untuk bagi kawan-kawan yang ingin untuk melihat tayangan ulang dari webinar sebelum-sebelumnya, kita akan tayangkan ulang di member area dari startupborneo.id. Jadi bisa daftar di situ. Oke. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kita akan tutup kali ini, Mbak. Ini ada tambahan sih dari Septa Yuda Herli kita. Ya ampun, kalian harus juga masing-masing bahasa asing. Ya. Dan di HI pun di terguru. Makanya, ya itu tadi kata saya, pokoknya ada juga hubungannya. Oke, makasih ya Pak Septa ya, buat pendapatnya. Terima kasih untuk kita, untuk Mbak Siva, dan kawan-kawan yang menyempatkan untuk hadir di webinar kali ini. Okay. Untuk Mbak Siva, mungkin ada closing statement dari materi kali ini yang ingin disampaikan? Oke, mungkin, kedengeran nggak? Closing statement-nya, mungkin ya tadi. Jadi, informasi-informasi yang tadi saya kasih tahu gitu kan, yang saya sharingkan. Jadi itu sebenarnya bukan buat menggurui ya. Jadi saya cuman sharing ilmu yang saya dapat gitu kan. Nah, jadi kalau buat potensi kita itu sama, pasti balik lagi ke diri kita sendiri kayak gitu. Nah, dan juga tadi sedikit informasi tentang prakerja, nah itu bisa juga buat dimanfaatkan. Siapa tahu bisa jadi solusi buat teman-teman atau mungkin ada relasinya yang membutuhkan kayak gitu bisa. Jadi saya sini cuman penyampai informasi kayak gitu. Di balik semua itu saya yakin pasti semuanya di sini sudah tahu, paling tidak sudah 50% sudah tahu potensi dirinya masing-masing. Tinggal tinggal meyakinkan aja, ya kan? Tinggal meyakinkan gimana dia bisa survive di potensinya itu. Karena ya tadi banyak faktor dari orang lain, pengakuan orang lain, dia emang benar-benar ahli bidang itu enggak kayak gitu. Jadi proses panjang itu yang harus kita lalui. Jadi di sini cuman mungkin 10% lah dari cara buat cari potensi diri. Jadi kan kita karena cuman terbatas waktunya, jadi saya langsung kasih yang instan kayak gitu. Itu kalau penjelasannya mungkin terlalu cepat ya. Jadi saya tadi juga manajemen waktu juga. Jadi karena mungkin yang saya saya share itu kira ada banyak. Nah, jadi saya tadi juga mungkin cepet-cepet kayak gitu itunya sesinya. Jadi misalnya nanti mau ditanyakan lebih lanjut di luar sesi ini, silahkan hubungi kontak saya, bisa, atau mau sharing-sharing kayak gitu, bisa. Nah, saya mohon maaf juga kalau ada kekurangan, ya, kalau ada mungkin kata-kata atau perilaku saya yang kurang berkenan, ya, mungkin belum ada yang mungkin nggak bisa diterima, kayak gitu, saya mohon maaf juga. Gitu, saya yakin semuanya di sini pasti orang yang pengen berproses lebih baik, karena salah satunya dengan mengikuti webinar, ya kan, seminar online yang walaupun kita sebenarnya bisa santai-santai di rumah, ya kan, tapi kita lebih memilih buat belajar, buat cari informasi, cari ilmu lagi kayak gitu. Jadi saya yakin di sini semuanya orang-orangnya yang pasti pengen berkembang lebih baik lagi kayak gitu. Itu aja sih Mas mungkin. Final statement saya. Oke, saya mewakili host kali ini mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang berpartisipasi sehingga acara hari ini berlangsung dengan lancar. Mohon maaf kalau ada yang salah dari perkataan ataupun penyampaian yang disampaikan dari host ataupun dari pemateri.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini?